Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh lalu diedit-edit nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Silahkan linknya saja di share, itu jauh lebih simpel, lebih gampang, nggak ribet gitu ya. Kemudian untuk kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan kepada Gusti Allah Agung untukku dan keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai kajian kita dan kita masuk seri yang ke-19. Dari 18 sudah usai, kita masuk yang ke-19 tentang apa nih, Yohanes 1 pasal 1 ya. Yang polemiknya memang tinggi banget ini ya. 19. Oke, kemarin aku jelaskan ya di sini ini. Karena ini mula atau awal. Dia tidak jelas, tidak dikunci dengan akhir. Jadi ini tidak mungkin. Ini YHWH itu tidak mungkin. Ini Allah itu tidak mungkin. Yang mungkin apa? Ini firman-Nya Allah, bukan ini Allah. Ya. Karena dia juga sudah diomong mulanya kok. Pada mulanya, artinya dia punya awal. Ya, dia punya awal. Ya. Artinya pernah satu saat dia tidak ada. Ketika apa ya? Ketika Allah belum berfirman, firman kan tidak ada. Firman-Nya ada setelah Allah itu berfirman. Gitu loh, ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita akan lihat lagi ke depannya ya, bagaimana, apakah masih bertahan untuk mengatakan bahwa oh ini tentang Yesus. Tidak, Yohanes 1 pasal 1 itu universal tentang semuanya. Tidak tentang Yesus saja, bercerita tentang proses kejadian. Ya, bagaimana kejadian kita dulu. Itu awalnya semuanya dari firman gitu. Ya, bukan firman itu Allah, bukan ya. Jadi firman itu bukan Allah. Dari anunya aja kacau sudah kalau firman itu adalah Allah. Dari tata bahasa yang digunakan ya, kan kacau itu ya. Maka sekali lagi setelah kita kaji, firman itu ya ucapan, kata-kata ya, logos ya. Jadi bukan terus sesuatu yang punya personal atau dia sebagai personal, enggak ya. Oke, pada mulanya firman ya, aku hapus dulu ya supaya lebih terkonsentrasi. Kan kemarin sudah kita bahas. Pada mulanya firman. Gitu.
Oke. Yohanes 1, ini 1A, 1B, 1C. Sudah sejak awal gue bilang bahwa ini universal. Tidak khusus terus dinisbahkan hanya Yesus dan ini tentang kealahan Yesus. Tidak. Ini bukan bercerita tentang kealahan, ini yang harus dipahami. Ini bukan bercerita tentang konsep Allah atau kealahan. Ini bercerita tentang konsep kejadian. Penciptaan dari segala yang ada di kehidupan ini. Itu loh. Awalnya semua dari firman. Yang punya firman siapa? Allah. Firman itu juga dia bermula, berawal. Ya. Artinya pada satu saat firman itu tidak ada. Karena apa? Karena Allah belum berfirman. Kapan firman itu ada? Setelah Allah berfirman. Gitu loh. Bukan firman itu adalah Allah. Kacau. Ya. Oke. Sekarang kita akan maju ke depan nanti. Sejak mana dia bisa disandarkan kepada Yesus? Kita akan lihat nanti. Ya. Cuman aku baca dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, ya. Kopi siang itu apa ya? Kopi naik, naik malam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mulai baca ini ya. Dari Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah berpas hadir ngaji. Salam Isra. Waduh, ini aku siap-siap ini. Ternyata casnya habis. Bentar. Aku harus persiapkan dulu. Oke, nanti kalau habis kita tinggal ganti aja. Oke, pertama dari Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah berpas hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu ya. Salam Islam. Kemudian Kang Usman Khan, Dubai hadir Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin mengikuti kajiannya guru. Alhamdulillah aku sehat. Kondisi Dubai tidak pernah mendung apalagi hujan. Panas adalah satu bagian yang sudah mendarah daging selama 1 tahun ini. Waduh. Gus, untuk yang kesekian kalinya aku berterima kasih kepada Laiku secara pribadi dan kepada Allah. Aku menadahkan harapan mudah-mudahan sepulang dari Dubai, aku diberikan uang dan waktu untuk dapat berjumpa dengan saudaraku Subandi Tiskoco. Amin. Aku belum bisa kasih jawaban. Terima kasih atas apresiasinya ya. Terima kasih untuk mulai Saragi yang ada di Tanah Rantau ya. Oke. Berikutnya untuk Kang Sahran Gipari ya. Baru menyimak setelah 3 jam tayang ya. Malam ini cuaca tidak terlalu dingin seperti malam-malam kemarin. Mantap. Atur nuhun Kang ya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Betul firman itu bukan Yahweh atau Allah dan tidak masuk kriteria Yahweh karena setiap yang bermula pasti bukan Allah. Apalagi menjadi manusia. Dari tidak ada menjadi ada masuk lintasan waktu praeksistensi, eksistensi dan pasca eksistensi. Otomatis bukan ilahi tapi insan. Salam Isra semua saudaraku. Mantap untuk Gispati yang ada di Palu. Salam Isra semuanya untuk semua saudaraku yang ada di sana. Dan thank you, terima kasih matur nuwun untuk kiriman 3 hati merahnya. Oke. Kemudian untuk saudaraku Bapak dosen kita Sili Arlison Ginting ya. Ikut nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, doa yang sama juga untukmu saudaraku. Jangan lupa kalau jadi rektor ya kabar-kabari kita ya. Semoga karirnya terus semakin naik ya, sehingga
Kita kan bisa tahu kalau punya teman rektor gitu ya. Untuk Bapak dosen kita, Bapak Alison Ginting, salam selalu untukmu dan untuk keluarga yang ada di Tanah Karu. Saudara kita dari Tanah Karu ada satu yang lama menghilang, yaitu Kang siapa ya? Kang Atik Darmadi atau siapa? Ada dari Tanah Karu. Ya, semoga sehat-sehat selalu lah ya, bukan karena sakit atau segala sesuatunya ya. Mungkin karena sibuk ya. Berikutnya Kang Mas Juantoanto, Alfa Omega PS Alpha menggunakan logika. Salam Isra Islam rasional. Oke, terima kasih. Ono wae ada aja. Kang Juantoanto, matur nuwun, terima kasih. Oskis, dan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1:4. Kalau orang yang punya akal akan berkesimpulan bahwa Yohanes 1:14 itu ada proses penciptaan yang mulanya melalui firman menjadi manusia. Kalau orang yang terdogma akan menyimpulkan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ketika Rasul Paulus bilang kepada orang non-Yahudi bahwa Yesus itu junjungan yang ilahi, itu bukan berarti bahwa Yesus itu Allah, karena Yesus bersifat ilahi. Tetapi karena Yesus penciptaannya melalui firman, yang mana firman itu bersifat ilahi. Jadi natur Yesus akhirnya tetap manusia meskipun penciptaan Yesus melalui firman Allah. Menarik ya. Memang ini yang mau kita kaji ya di pertemuan ini di seri ke-19 dan sudah didahului oleh Oskis. Terima kasih, artinya aku nanti tinggal memberikan stressing point aja ya. Apa ini si Rukem? Kalau Yesus ilahi, semua murid juga ilahi karena Yesus menjadi Allah karena ilahi. Maka akan ada jutaan miliar triliunan Allah berkeliaran di muka bumi. Dan ngutip 2 Petrus ya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oskis jawab apa? Guru Rukem. Tuh kan, masalahnya mereka terlanjur terdogma, Kang. Jadinya ya susah. Padahal kodrat ilahi yang dimaksud pada murid Yesus serta Rasul Paulus itu bukanlah kodrat ilahi bahwa kita setara dengan Allah. Mantap diskusi yang. Nah, kalau diskusi gini kan bagus. Ya, saling menghormati, saling asah, saling asih, saling asuh. Ya. Diskusi yang begini ini elegan gitu ya. Ketemu haleluya, nggak ketemu ya nggak masalah, saling menghormati. Bukan congornya yang nggak punya aturan itu yang diajukan, untuk apa juga ditanggapi yang gitu. Ya. Oke. Ada Rio Aka Jakarta Selatan hadir Gus, matur thank you, terima kasih, monggo ya. Ada Rasmin Asmat, Bismillah Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung Blora Jawa Tengah. Oke. Kemudian Gurem and Rukem. Saran dari saya untuk penggantian nama Allah dalam Alkitab terjemahan Indonesia sebaiknya diganti saja dengan gerandong. Apa kuwi gerandong? Gerandong itu kalau nggak salah makhluk makhluk misterius ya, apa gimana, dalam cerita apa sih itu lupa gue ya. Gerandong dalam kamus Arab Al-Munjid karangan pendeta Katolik bernama Louis Maklub, ini yang menyusun kamus ya. Yasui bin Bernard Totel al-Yasui ya, yang berasal dari Lebanon, dikatakan Allah adalah proper name dan merupakan nama sesembahan umat Islam. Jos, mantep. Apa yang gue bilang kemarin. Ini dipaparkan dengan sangat jelas oleh Gurem Enruke menukil Louis Maklub yang dia kan nyusun kamus itu. Dan kamusnya itu di pondok-pondok pesantren itu menjadi favorit itu. Ya. Dan dia bukan Islam loh ya, Katolik. Dia ya masalahnya di Indonesia kalau Arab pasti Islam itu apa jadinya? Belum tentu ya. Kamus-kamus yang familiar di pondok-pondok pesantren itu yang menyusun Louis Maklub. Gitu ya. Aku punya tapi di sana mau ngambil sulit hadiah dari almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Oke, jadi Allah itu proper name.
Masalahnya ketika masuk ke terjemahan, LAI menerjemahkannya dan Kristen mengakalnya sebagai itu nama sebutan, bukan gitu. Ya, sudah ngambil, merubah, itu yang jadi masalah. Oke, lanjutnya untuk soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari kota Pahlawan. Hadir Gus. Mantap, ya apa rujak cinguri rek. Salam Isra untuk semua saudaraku, ya khususnya untuk Aisyah yang ada di kota Pahlawan, Surabaya. Kita lanjut Kang Hermana Natawijaya. Penghobi Borneo, Kalimantan. Oke, Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat semuanya. Oke, mantap. Kita lanjut ke penghobi Borneo, Kalimantan. Assalamualaikum, Samarinda nyimak. Di waktu Qiyamul Lail saya habis nyimak di paparannya Romo Aldo di channel khusus diskusi lintas agama berkaitan nama Allah. Beliau tidak setuju dengan LAI. Beliau diskusi juga sama pihak penerjemah. Menurut yang ada di kekristenan Syria itu Allah bukan Allah. Ya apa iki? Allaha. Oh yo, Allaha bukan Allah. Mungkin itu yang saya tangkap di diskusi itu ya. Salam Isra juga untukmu. Ya, Romo Aldunya harus menjelaskan apa bedanya Allaha dengan Allah gitu ya. Oke, lanjutnya Laskar Guaslarong. Memang dibutuhkan konsili untuk menetapkan siapa nama dari Tuhan. Memang teman-teman Kristen kita belum punya nama Tuhannya itu siapa. Ya. Udah berapa abad. YHWH itu Yahudi, Allah itu Islam. Nah kalau kekristenan mau menapaktilasi Yahudi karena memang Kristen perdana yang disebut Nasrani itu ya Yahudi, ya YHWH. Tapi ingat, harus konsekuen karena ehad itu dalam perspektif Yahudi itu tunggal bukan tritunggal. Kacau kan? Itulah sebabnya karena nggak taat terhadap kitab suci, jadinya nggak karu-karuan begitu, ya. Oke, sekarang sudah berapa tahun, berapa abad, sekarang udah 2023, urusan sesembahannya nggak beres. Nggak beres kan? Ada yang tritunggal, tauhid, ada lagi yang waneses, ya. Posisikan Yesus di mana juga kacau. Oke, kemudian Kang Hermas Edison 3 jempolnya, terima kasih ya. Kita lanjutkan Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Bedakan Allah dan firman saja nggak becus kok pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong. Minjam istilah JM. Oke, matur nuwun, nus. Terima kasih saudaraku. Ya. Kita lanjutkan dari Kang Wahyudi ke Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dili sedang jenyimak Gus. Salam Isra. Terima kasih ya. Begitu juga salam Isra untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga yang ada di rumah dan semua saudara muslimku yang ada di Deli Serdang. Kita lanjutkan ke Laskar Guaslarong. Pada mulanya adalah anak. Anak itu bersama-sama dengan bapak. Anak adalah bapak. Kacau. Ya. Oke, kemudian Wahyu Yahya. Zang ampunya kalam Allah. Ini Letsker punya ini ya. Aku ini ada alif dan ya. Permulaan dan kasudahan. Baperman maha Tuhan yang ada. Dan jang sudah ada. Dan jang nanti datang. Jang maha kawasa atas samista sakalijen. Mungkin sekalian ya. Wahyu 1,8 Letsker 1733. Indonesia belum merdeka. Jauh ya. Berdasarkan Letsker 1733 hurufnya bukan alfa omega tetapi alif dan ya. Lihat itu ya. Ya. Saya penasaran jika ayat ini yang versi Ibrani hurufnya apa lagi ya? Masih dari Kenji Jambi. Yang jelas huruf pertama dari Ibrani itu masih tetap alef. Mereka sebutnya Alep. Tapi kalau yang akhirnya aku juga kurang tahu. Karena nanti di tengah itu
berapa huruf ke belakang sudah berubah. Nggak alif, ba, ta, nggak gitu lagi. Berapa huruf sudah berubah, nggak sama dengan Arabiyun. Itu yang aku menjadikan terinspirasi dengan sebuah prediksi. Perubahan urutan huruf-huruf inilah yang menjadi kita sulit untuk menjelaskan bahwa Y, H, W, H itu adalah alif, lam, lam, H. Ini masalahnya. Menariknya apa? Kita sudah ketemu di sini adalah sama-sama tetragramaton. Ya, 4 huruf mati yang nggak bisa dibaca. Ya, ini masalahnya. Sudah ada titik temu. Ya, bisa jadi pergeseran ini karena memang urutannya. Karena kita kan berbicara budaya dalam waktu yang sangat panjang, bukan kemarin sore. Jadi ya perlu data memang. Kemarin itu aku sudah melihat seperti ini. Dan ketika almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, masih sugeng, aku pernah mau mempertemukan dengan saudara kita yang ngerti huruf-huruf atau bahasa Aramaik, Ibrani, untuk mendiskusikan ini. Ya, karena ini hubungannya dengan abjad. Abjad itu Arabiyun loh. Jangan dikira Barat punya, enggak. Abjadun gitu ya. Nah, ini ya. Kalau huruf pertamanya jelas masih sama, cuman dialeknya beda. Kalau kita alif, kalau di saudara kita ya Yahudi itu alep. Ya, alep. Kalau yang akhirnya itu yang aku belum tahu. Ya. Oke, itu untuk Kang Irfan Al-Akbar ya. Yang menarik sekali, Litsker tahun 1733 itu menggunakan alif dan ya, bukan alfa omega. Jadi dia tidak mau terpengaruh oleh Yunani. Ya. Artinya apa? Alfa omega itu ya terjemah. Itu. Ya. Oke. Selanjutnya serius siapa ini? Apo, sulit namanya. Apo bonga. Cius. Mungkin maksudnya serius nanya nih. Mungkin gitu ya maksudnya. Kalau Kristen Arab itu kadrun nggak ya? Kadrun. Ya. Ya jangankan Kristen Arab yang di orang Yahudi ya semua kadrun. Karena kan habitat kehidupannya gurun. Ya. Jadi gini loh, kadang-kadang orang memang salah ucap ya. Jangankan Kristen Arab, yang di Israel sana ya kadrun semua. Ya, kan gurun habitat kehidupannya. Ya kan? Gurun. Udah habis. Kan gurun. Nah, ini masih baru ini. Kan gurun kehidupannya. Israel ya dan Arab ya. Ini sama-sama mereka habitatnya gurun. Cuman orang menggunakan kadrun sebagai sebuah sebutan dan itu ditujukan kepada Arab ya karena dia nggak tahu geografis. Kalau tahu geografis ya semua ya karena hidup di habitat geografis gurun ya kadal gurun kalau gitu loh. Ya, sama saja. Jangankan Kristen yang di mana? Di Arab ya. Kristen yang dimanapun kalau dia ada di Arab, ada di Israel atau Yahudi yang di Arab dan di Israel atau dimanapun ya di gurun karena habitatnya gurun, bukan laut, bukan hutan seperti kita, hutan tropis itu kan enggak. Ya, jadi Israel dan Arab itu ya sama-sama gurun. Kadal gurun, kadrun ya sama gitu loh. Cuman kadang-kadang orang enggak tahu jadi dia mau enggak tahu tujuannya itu sebagai ejekan atau gimana gitu ya. Akhirnya ya
Ya goblok sendiri, orang nggak tahu. Sama dengan orang bilang Timur Tengah ya, karena nggak tahu. Kalau Timur Tengah itu dilihat dari Inggris, kalau dari kita kan Barat Tengah. Gitu. Ya, oke. Apakah ini akan menjadi seri tamat? Aku nggak tahu ya. Sepertinya belum. Belum. Ya, sepertinya belum. Ya. Aku sudah katakan ya, sudah aku baca semua ya. Sudah aku baca semua ya. Sekarang kita ke kajian kita. Aku hapus saja dah ini ya. Supaya aku punya tempat untuk menjelaskannya ya. Ini sudah hafal kan ya? Oke. Supaya lebih leluasa lagi untuk menjelaskan kepada kalian. Kalau nggak dikeringkan sulit ya. Oke. Sekarang aku katakan kepada kalian semuanya ya. Yohanes 1 ya. Itu selalu digunakan ya oleh teman-teman kita Kristen khususnya yang Tritunggal untuk mengatakan itu bercerita tentang Yesus. Padahal setelah kita kaji kemarin tidak, itu universal bukan hanya Yesus. Ya. Artinya apa? Ya. Yohanes ya 1:1 itu berbicara tentang penciptaan. Ya, penciptaan apa? Ya semua penciptaan. Kan gue sudah bilang sejak seri berapa? Penciptaan ya. Penciptaan. Oke. Yang jadi pertanyaan begini loh. Apakah kita akan memahami Yohanes 1:1 ini secara harafiah atau metafora? Tuh masalahnya. Harus tahu dulu. Apakah kita akan pahami Yohanes 1 pasal 1 itu harafiah atau metafora? Dulu kan pernah gue singgung di awal-awal kan. Sekarang begini. Firman, ya, ini nggak sangat-sangat amat gitu loh. Jangan dianggap ini gimana gitu. Ya. Firman itu ya omongan ucapan. Ucapan, omongan. Iya. Paham dulu di situ ya. Nah ini apakah kita akan pahami begini? Jadi Allah mau menciptakan langit, dia ngomong. Gitu. Ketika Allah mau menciptakan Yesus, dia ngomong. Gitu. Allah akan menciptakan apa lagi? Bumi, dia ngomong. Gitu. Karena kalau pemahamanmu harafiah menjadi aneh gitu loh. Kalau Allah ngomong, yang diajak ngomong siapa? Dan omongannya gimana? Terus yang mewajibkan dia harus ngomong itu siapa? Orang dia maha kuasa kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham di sini? Coba renungkan. Apakah ketika YHWH, ketika Allah, Gusti Allah yang Maha Agung itu mau menciptakan, apakah dia memang harus ngomong? Bisa nggak kalau dia menciptakan, itu nggak pakai ngomong dah. Gitu. Ya. Karena teman-teman Kristen biasanya begini, pernah nggak Allah itu suatu waktu tidak punya firman? Kalau dia tidak punya firman, dengan apa dia menciptakan? Salah satu sisi ini bagus, artinya otaknya sudah mulai terkikis tentang dogma bahwa dia tahu bahwa
bahwa firman itu bukan pribadi. Kalau nadanya begitu, sebetulnya mereka terjebak sendiri bahwa kalau sudah ngomong, pernah nggak firman itu tidak ada? Nah, kalau firman itu tidak ada, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya? Karena Allah dalam segala sesuatu menciptakan dengan firman. Kalau firmannya nggak ada, apakah bisa menciptakan? Nah, itu salah satu sisi lumayan. Jadi otaknya sudah sedikit maju bahwa firman itu sebagai tools. Ya. Sebagai tool. Tool itu tulisannya gimana? Gini ya. Atau equipment. Atau alat. Kalau ini mau dipahami harafiah. Masalahnya, apakah Gusti Allah Agung Yahweh itu tergantung dengan alat yang namanya firman? Sehingga dia mau ngapa-ngapain harus berfirman. Yang gue bingung itu, terus yang diajak ngomong tuh siapa kalau dia ngomong? Terus siapa yang mewajibkan dia harus ngomong kalau mau bikin matahari, bikin bulan, bikin bintang, bikin manusia, bikin segala macam? Siapa? Orang dia tuh maha kuasa kok. Dia mau ngomong yang silakan, nggak ngomong ya nggak silakan. Ya. Kenapa sih? Karena ini aku akan membuka kerangka berpikir teman-teman Tritunggal. Ya, dianggapnya Allah itu tergantung dengan firman. Maka dia, pernah nggak firman tidak ada? Ketika firman tidak ada, Allah menciptakan dengan apa? Coba nanti baca, aku tunjukkan ya. Ayat Allah itu nggak pakai ngomong juga bisa, goblok. Allah itu nggak pakai ngomong juga bisa menciptakan. Jadi jangan lu pikir mau menciptakan tempe ngomong, menciptakan. Terus ngomongnya dulu sama siapa ngomong? Yang diajak ngomong itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, gue kan membuka diri. Ini kalau dipahami secara harafiah, tekstual, ya begitu jadinya. Ya. Nah, gue kagak melarang, silahkan lu pahami secara harafiah, ya. Tapi jangan lupa, ini juga bisa dipahami secara metafora, ya. Karena kalau dipahami harafiah ini ada batu sandungan. Apakah memang Allah itu ya tergantung alat? Artinya tanpa alat nggak bisa dong. Gue bisa ngomong sama lo itu kan tergantung sama gue, sama handphone. Kalau nggak ada handphone, bagaimana gue mau telepon lo? Paham? Nah ini Allah loh. Allah yang maha kuasa, maha pencipta, masa dia tergantung firman? Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Ini untuk membuktikan bahwa firman itu adalah tools, equipment, betul ya, atau alat untuk penciptaan. Tapi apakah benar begitu? Karena kalau begitu berarti Allah tergantung alat. Kalau alatnya nggak ada, dia nggak bisa menciptakan. Jadi berputar-putar ke situ. Ya, tapi kan Allah juga bisa berfirman. Buktinya ini dia punya firman. Jadinya pertanyaan kita balik lagi, apakah ketika mau menciptakan Allah berfirman dulu? Karena firman itu adalah sebagai alatnya. Muter-muter ini bulat-bulat gak karu-karuan. Makanya kalau kamu diajak diskusi dengan teman-teman Kristen, ketika dia mulai masuk ya ke wacana bahwa pernah nggak Allah itu tidak bersama firman, nah itu kamu sudah bisa petakan. Ini masih mau bulat seperti ini. Bulat nggak, karena ini filsafat. Kalau gue sih gue tegasin, memangnya Allah itu tergantung alat. Allah bisa menciptakan dengan alat, Allah juga bisa tanpa alat. Bismillah. Ya,
teman-teman Kristen Tritunggal ya, semoga dipahami ya. Jadi jangan sok-sokan terus seolah-olah Allah itu menjadi powerless tanpa firman. Enggak begitu ya. Ya, enggak begitu ya. Oke. Kita lihat kitab Kejadian ya. Yang awal ya. Yang awal kita lihat ya. Kitab Kejadian. Halaman pertama ya. Itu dari mulanya begini. Pada mulanya Allah menciptakan ya langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gue ngomong, Allah berfirman nggak itu? Coba. Allah berfirman nggak itu? Ketika menciptakan langit dan bumi. Enggak kan? Bisa kan? Nah, sekarang buminya ada. Dan sangat logis. Karena kita hidup di bumi, maka prasarana bumi itu harus diciptakan lebih dulu sebelum kita. Nah kalau kita diciptakan tempatnya belum ada gimana? Dan Allah nggak pakai berfirman. Dan buktinya ada langit dan bumi. Jadi jangan sok-sokan terus. Pernah nggak Allah itu dalam satu waktu tidak berfirman? Terus kalau tidak berfirman dengan apa dia menciptakan? Gue jawab. Allah itu tidak harus berfirman untuk menciptakan. Contohnya di mana? Di Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nanti baru pada ayat ketiga berfirmanlah Allah. Nanti ayat yang ke-6 berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-9 berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-11 berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah terus berfirman. Jadi kalau kita petakan itu ya begini. 3 ya sampai ke 26 ya dan 28 sampai ke 29 ini semua berfirman. Berfirmanlah Allah. Ini ya. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ngomonglah Allah, ngomonglah Allah. Siapa yang tidak ngomong? Maka dari itu gue bilang ya, gue sih nggak apa-apa, silakan kalau lu mau pahami secara harafiah ya, gue kasih tawaran aja dah ya, kalau lu setuju ambil, kalau nggak ya nggak masalah. Firman dan omongan itu sebetulnya adalah menunjukkan pada kesangat mudahan. Ya, atau bahasa kita yang paling familiar, gampang. Nggak sulit. Ini loh. Gampang. Kan ini di seri keberapa, tolong kamu lihat nanti ya. Kan sudah aku sindir sekilas. Gampang. Kan orang yang suka bicara begini. Kalau soal ngomong aja sih gampang. Nah itu loh. Ngomong itu gampang. Jadi kalau Allah mau menciptakan apa-apa itu gampang. Segampang apa? Segampang orang ngomong. Gitu loh. Segampang orang ngomong. Bukan berarti harus ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang aku bilang. Ketika kita berbicara ya, teks-teks suci ada pada satu domain yang itu memang harus harafiah.
Tapi ada juga satu domain yang itu harus metafora. Nggak bisa dibabat habis harafiah semua. Nggak bisa juga dibabat habis metafora semua. Kita harus lihat konteksnya. Pada edisi mana dia harafiah, ya kita terima secara harafiah. Pada edisi mana dia metafora, maka kita harus terima sebagai metafora. Salah menempatkan ini, maka salah pesannya. Maka gue tetap menghormati elu yang mengatakan bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu harus dipahami secara harafiah. Monggo silahkan. Tapi kalau gue enggak, itu metafora, apalagi sudah jelas bahwa itu bahasa sastra. Sastra itu banyak kiasnya. Bagaimana mau dipahami secara harafiah, secara tekstual? Ya, paham di sini ya. Jadi aku mengerucutkan di waktu yang lalu. Ya, sudah pernah aku sindirkan ini. Sekarang kita stressing point lagi ya, bahwa tidak benar. Allah itu terikat oleh equipment, tools, alat, ini tidak benar. Ya, karena berfirman di situ bukan berarti ngomong enggak. Allah mau menciptakan apa saja gampang. Apa yang Allah mau jadi. Makanya ya di dunia ini dan apapun semua ciptaan Allah itu tidak ada yang gagal. Ya, tidak ada produk gagal. Tidak ada produk gagal. Ya. Gagal itu kan tidak seperti yang dimaui, itu gagal. Gue maunya bikin bikin gunung gitu misalkan, tingginya 2000 meter. Nah, terus ternyata yang dibikin cuma 500 meter ketinggiannya. Ya seperti bukit atau pegunungan gitu ya. Itu bukan berarti gagal, enggak. Karena memang inginnya ya bikin yang 500 meteran itu. Ada yang ribuan meter, ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Karena apa? Bagi Allah gampang. Jangan kamu kira ada gunung yang paling tinggi, katakanlah Himalaya, Mount Express, ya. Kalau di kita kan Puncak Jaya, ya. Ngomong Puncak Jaya, jadi aku ingat lagunya Black Brothers itu ada, ya. Lagu tentang Gunung Sile, ya. Terus kamu bilang Gunung Sile, ini sukses, ini produk sukses. Terus nanti ada perbukitan yang lebih jauh lebih rendah, kamu bilang ini produk gagal. Enggak begitu. Allah enggak pernah gagal. Kenapa yang satu tinggi sekali menjulang tinggi sampai maybe sometime bersalju, tapi adanya cuman sementara ada yang tingginya itu ya sekitar yang biasa kita sebut pegunungan lah ya, bukan gunung. Pegunungan atau dataran tinggi. Itu bukan berarti produk gagal. Allah mau bikin gunung gagal akhirnya cuman setinggi itu, enggak. Ya karena memang Allah mau bikin seperti itu gitu loh. Ya, makanya kita kulitnya kan ada sawo mateng, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam legam tuh. Kalau aku ketemu di kampus, ketemu mahasiswa dari daerah Afrika sana, hitam sekali, tinggi hitam. Terus kita bilang itu produk gagal itu. Allah sebetulnya mau bikin sawo mateng atau bikin putih, gagal jadinya hitam gosong. Enggak, karena memang Allah yang maunya hitam produknya, gitu loh. Karena apa? Semua itu sebagai omongan, sebagai kegampangan. Tidak ada yang sulit, gampang. Ya, Allah mau bikin apa aja gampang. Ya kalau memang nggak gampang, sulit, ya bukan Allah. Itu loh ya, bukan Allah. Kalau mau bikin menciptakan ongol-ongol aja nggak bisa, terus dibilang Allah itu kan repot. Kita kan sudah bahas, ya. Dikatakan Allah kalau dia bisa mencipta. Yesus cipta apa? Yang diciptakan Yesus apa? Gue ingin tahu. Ya. Ada misalkan nyamuk, ya, laba-laba Yesus ciptakan ada. Produk apa? Langit dan bumi ini Yesus ciptakan.
Sedangkan Yesus itu aja berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Di surat Matius lihat itu. Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi itu? Ya Allah itu. Bukan malah dia dijadikan Allah, yang dikacau. Ya. Jadi clear ya, sudah aku jelaskan bahwa firman menurut aku ini ya itu metafora ya. Firman omongan menunjukkan kesangat mudahan atau gampang mau bikin apa saja. Tapi kalau kalian tetap memahami secara harafiah ya silakan saja. Monggo. Cuman gue enggak. Cuman kalau kamu tetap mengatakan itu adalah harafiah, gue mau tanya, ngomongnya sama siapa? Yang diajak ngomong siapa? Kan harus ada yang diajak ngomong, jadi Allah itu ngomong. Kalau harafiah, kalau gue enggak metafora. Ini informasi ini diberikan kepada kita gitu loh. Ini loh Allah kalau mau bikin apa-apa gampang, tinggal ngomong saja. Nanti kalau kita masukkan ke dalam teks Al-Quran, tinggal kun fayakun saja. Jadi maka akan jadilah itu, ya, oke. Tetap seperti tadi, kalau masih mau memahami firman omongan itu secara harafiah, monggo silakan. Tetapi aku memberikan alternatif lain, sebuah alternatif yang memang berat untuk diterima bagi teman-teman yang pengikut Tritunggal ya, bahwa sebetulnya ya ini adalah metafora yang menunjukkan bahwa semua sesuatu yang Allah mau ciptakan itu diciptakan dalam suasana yang gampang, mudah. Ya, tapi sekali lagi kalau Anda tetap menerima sebagai harafiah, monggo silahkan. Ini hanya sebuah alternatif pemikiran. Monggo silahkan dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keimanan Islammu ya. Sebuah keindahan taruh dalam hatimu. Setelah engkau mengeksploitasi rasionalitasmu, kecerdasanmu untuk mencari pengetahuan. Dengan tahu itulah maka kamu beriman. Jadi imanmu disusun atas dasar pengetahuan. Bukan iman yang pokoknya atau yang cari ini atau yang imani saja. Di sini nggak laku ya. Di sini kita harus rasional ya. Berikutnya ya, aku pesankan tapi tetap tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Karena mereka tetap saudara kita. Ini sudah masuk adzan asar ini ya. Oke, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Matur nuwun.